Pernah saya cerita, seburuk-buruknya seorang penjahat pun tetap cari teman penjahat yang baik. Berbuat baik kepada orang yang senantiasa baik sama kita, standar. Tapi berbuat baik kepada orang yang bersikap buruk sama kita, ini yang luar biasa. Kita pengen merubah air kuning ini menjadi bersih putih, bisa nggak? Tuangkan air putih ini ke gelas ini. Tapi kalau gelasnya tertutup, mana mungkin bisa berubah? Maka gelasnya harus dibuka. Belum ibu. Kan Kang Boni, ibu mah konsentrasi. Ini logika ini. Ini airnya putih, ini kuning. Kalau ini air putih terus dimasukin ke gelas yang warna kuning ini, lama kelamaan air kuning ini akan menjadi putih. Bening bukan putih ya Bu ya, bening, betul bening. Astagfirullahaladzim, makasih. Kalau putih itu susu, kita tutup. Kalau ditutup nggak akan masuk, nggak akan berubah airnya. Lihat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci hatinya. Kalau sudah dikunci, mau dengar tausiah, mau lihat orang meninggal, mau apapun gak akan berubah hatinya. Siapa yang bisa merubah hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar semampu kita untuk membuka hati kita. Buka hatinya. Gimana caranya Kang? Baca Quran. Kenapa kalau baca Quran kadang jadi pusing? Kenapa kalau baca Quran kadang jadi ngantuk? Karena banyak dosa yang kita lakuin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang berbahagia ini kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Irsyad dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan semua yang datang ke sini Allah mudahkan rizkinya, Allah lancarkan usahanya, Allah perbaiki rumah tangganya, dan Allah solehkan anak-anaknya, dan bagi yang belum Allah mudahkan jodohnya. Kenapa ibu amin juga? Ya aneh, janda bukan ibu itu ya, tapi amin paling keras. Apalagi yang di belakang tadi nini ya amin. Saya teringat ke si Aki, astagfirullah. Setiap langkah yang menuju kebaikan, setiap langkah yang diperjalankan menuju kebaikan pasti akan menghantarkan kebaikan juga. Setiap langkah yang diperuntukkan keburukan pasti akan mengundang keburukan. Mata yang pernah melihat sesuatu yang buruk siap-siap akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Kecolok, keperempenan. Keperempenan itu apa? Kelilipan.
Ayo. Yang sering kelilipan ibu-ibu atau bapak-bapak? Kenapa ibu jadi demen fitnah sekarang? Tapi memang betul. Yang sering kelilipan itu laki. Yang sering sariawan ibu atau bapak? Kenapa susah ya mengakui dosa sendiri ya? Yang sering sakit gigi ibu atau bapak? Ibu. Yang sering sariawan ibu. Coba. Tiba-tiba jatuh kena tiang jedel. Itu ibu paling sering. Ini dosa dari mulut. Siapa yang senantiasa sering berkata buruk, siap-siap dikatain buruk. Siapa yang sering memfitnah, siap-siap difitnah. Siapa yang sering menjatuhkan orang, siap-siap dijatuhin orang. Siapa yang sering mencaci, siap-siap dicaci. Maka apa yang kita perbuat itu akan mengundang kemudian apa yang akan kita terima. Apa yang kita lakukan itu akan mengundang apa yang dilakukan orang sama kita. Maka semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka kebaikan akan semakin datang kepada diri kita. Jangan pernah meminta untuk dicintai orang, capek. Jangan pernah minta dicintain sama suami, capek. Jangan pernah diminta dicintain sama istri, capek. Tapi mencintailah setiap orang, cintailah istri, cintailah suami, cintailah anak, cintailah teman-teman kita, cintailah saudara-saudara kita, maka kita pasti akan dicintai. Tapi kalau minta dicintai, nuntut nantinya. Saya udah bantu ibu itu, saya udah tolong ibu itu, tapi ibu itu kok begitu sama saya? Saya nggak rela, maka keikhlasannya hancur, amal kebaikannya luntur. Rugi enggak? Rugi. Maka setiap langkah kebaikan yang dituju ke Masjid Al-Irsyad, semuanya ditujukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya berjalan menuju rumahmu karenamu. Ya Allah, saya berjalan menuju majelis ilmu karenamu ya Allah. Bukan hanya karena bazarnya, bukan hanya karena diskonnya, itu bonus dari Allah. Tungguin aja, semakin siang diskonnya semakin tinggi insya Allah. Sekarang baru 5%, nanti 15%. Bukan karena konsumsinya, bukan karena apa-apa, semuanya karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, nikmat hidup kita. Tapi kalau semuanya karena apa yang ada di dunia, siap-siap urusan dunia itu yang akan mengganggu kita. Belum sampai ke tempat kajian, masih di rumah. Badai moal ke kajian tablik akbar teh, pasti hese parkir. Ya Allah, belum juga sampai, masih di rumah udah mikirin parkiran. Maka kalau cari parkiran itu jangan gimana kita, segimana dikasihnya Allah. Saya parkir aja gampang, set langsung dapat parkiran. Nggak ada yang membedakan, nggak boleh dibeda-bedain itu. Cuman saya ditelepon panitia, Ustadz parkirnya udah disiapin, alhamdulillah. Apa? Muat nggak? Udah semua mah gimana amal ibu? Oh bah. Tapi kalau mau jadi, mohon maaf ya, kadang mohon maaf saya misalkan kalau digituin suka takut jadi sombong. Kalau udah ustadznya sombong, begitu ustadznya masuk ke parkiran, kata satpamnya, mohon maaf, nggak boleh parkir di sini, nggak boleh parkir di situ. Kita muka kaca ke bari ngajarok, aing ustadz nanya ho, rek bubar pengajian, wah ini udah, nggak lembut hati. Kalau disuruh sana satpamnya muter, muter aja, terimain, muter aja, balik lagi ke situ. Kan saya udah bilang muter, jangan di sini, jangan di sini. Oh iya Pak. Sampai nanti panitia nanya, mobil Ustadz udah muter 3 kali yang mana ya? Set, oh nu iya sih kan nama. Ustadz kenapa nggak bilang? Kenapa saya harus bilang diri saya Ustadz? Merasa lebih mulia dari satpam. Bapak itu ditugasin buat bertugas untuk mengamankan, membersihkan parkiran yang ngeyel. Ya saya ngikutin Bapak aja. Tapi saya kan jadi malu Pak Ustadz. Saya yang lebih malu sama Allah. Siapa saya yang ngerasa Ustadz lebih mulia dari satpam? Nggak apa. Nikmat gak? Yang nyiksa itu ketika kita pengen diaku sama orang.
Coba. Kalau pejabat itu jalannya beda Pak. Dadah-dadahnya beda. Kalau yang punya jabatan yang tinggi beda itu. Datang ke kantor juga beda. Bos datang ke kantor. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah sarapan, gimana? Gajian aman. Bos. Tapi kalau yang jabatannya rendah, punten. Ada yang beda. Terkadang harta bertambah, sombong nambah. Coba. Ibu beli baju baru, ketika baju barunya dipakai, itu nambah kesombongan. Pengen dilihat sama orang. Berapa kali session fotonya. Dia semua belakang, bahkan ada yang tampak belakang, tampak samping. Tong ieu mah katinggal gendut teuing abi atuh bari ngageberkeun kita tah hayu dicari pose yang paling bagus karena bajunya baru. Coba cek aja. Sesuatu yang bertambah dari kita kayaknya suka jadi sombong kita. Mohon maaf, even itu masalah bertambah ilmu. Harusnya bertambah ilmu makin indah akhlaknya. Bertambah taat makin indah akhlaknya. Ingat Rasulullah Muhammad SAW sampaikan hal yang luar biasa banget. Innallaha yanzuru ila suwarikum. Selamat datang Pak. Innallaha yanzuru ila suwarikum. Allah itu sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat hartamu. Pejabat rakyat, militer bukan militer, polisi bukan polisi, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA lulusannya. Gak dilihat. Masih ada gitu. Kalau sekarang mohon maaf misalkan, kalau pejabat di dunia masih bisa tuh tonot semua ke pinggir. Tapi nanti di akhirat gak bisa. Maaf Pak, saya pejabat Pak, mau masuk surga, tuh bisa dihisab pula. Allah gak melihat itunya. Allah gak melihat juga apa lagi? Hartanya. Kaya, miskin. Mobil Alphard, Avanza. Pajero, Datsun. Royal Enfield, Supra. Allah nggak lihat ini. Tapi apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat hati. Dan apa yang Allah lihat? A'malikum. Yang Allah lihat hatimu dan yang Allah lihat amalmu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ada 3 ahsan di dalam Quran kurang lebih. 1 ahsanu amalan, amal yang terbaik. Yang kedua ahsanu qaulan, perkataan yang terbaik. Yang ketiga ahsani takwim, makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik manusia. Punya akal, punya hati. Tempatkan sedikit hatimu di akalmu agar dia lurus. Dan tempatkan sedikit akalmu di hatimu agar dia lembut. Iman itu butuh logika. Iman butuh logika. Coba lihat Rasulullah Muhammad SAW, logikanya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, apa pendapatmu seandainya ada seseorang yang mandi sehari 5 kali. Ada seseorang yang mandi sehari 5 kali. Bagaimana pendapatmu? Kata sahabat, ya Rasul, tentu dia akan bersih. Banget bersihnya. Sekali aja bersih, apalagi 5 kali. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, maka seperti itulah orang yang sholat sehari 5 kali. Ini logika. Rasulullah pengen nganterin bahwa kalau sholat itu ngebersihin diri kita. Tapi analoginya pakai mandi. Mandi sehari sekali aja luar biasa bersihnya. Bahkan gak mandi sehari pun gak kelihatan kok. Ini gak kelihatan ini. Tapi mandi sehari 5 kali bersih. Kotoran mana yang gak bisa disapu? Kulit putih bersih merona. Gak perlu lurusin zui.
17.500. Itu yang 250 mili itu. Itu Bu, saya kan kemarin ke Korea Selatan ya. Maaf ini bukan sombong, makanya saya lagi membiasakan lagi bahasa Indonesia karena kemarin lama di Korea. 안녕하세요. 사랑해요. orang iso. Biasa Bu. Korea coba Bu, di Korea. Di Korea Selatan itu wajahnya bersih-bersih, putih semuanya, cantik. Operasi plastik. Hadiah terbesar orang tua kepada anak, Sweet 17-nya apa? Operasi plastik. Oplas Bu. Bersih, putih, makanannya sehat-sehat. Mereka nggak pernah makan-makan yang aneh-aneh kayak kita. Pagi-pagi gorengan, bala-bala, cireng, seblak, cilor, cilung, cireng, cilung, cilok, cilor, cimol, cimin. Ai cimin apa? Aci? Oh aci mini. Karek anyar eta mah baru. Cimin, cilor, cilung, cilok, cimol, cihuy, citarum, cimahi. Coba dari aci itu berbagai macam. Mereka itu makannya apa? Lobak Bu. Lobak itu jadi makan pembuka, ada namanya kimchi itu Bu. Makanannya luar biasa, menyerap racun, sehat-sehat. Maka usia tua juga badannya sehat-sehat karena senang sayuran, senang ikan. Ayo urang mah jambal roti deui. Asin deui, peda deui. Tuh hari tongkol tara disentuh, sehatnya luar biasa. Gimana nggak diabetes kita mah tuh. Konsumsi pagi nasi, siang nasi, malam nasi, diabetes Bu. Pagi buah-buahan ganti, jangan makan nasi. Kalau pagi itu jangan yang berat-berat supaya apa? Kerja ususnya ringan, kerja perutnya. Makanya buah-buah aja. Tapi buah-buahnya yang biasa, jangan pagi-pagi duren. Semangka, mangga, jambu, ya, pepaya, melancarkan pencernaan. Maka tiap pagi itu harus ada sesuatu yang out itu Bu. Pagi itu bagusnya ada sesuatu yang keluar. Standby aja. Itu saya di Korea standby di kloset tuh liur. Kenapa Bu? Gayung eueuh. Sesemprot eueuh. Yang ada itu toolbox. Mencet. Matak dicobaan hiji-hiji. Yang ini tungut, pakai bahasa Korea kan. Tungut. Oh ngeflash. Yang ini tungut. Oh nyiram Bu. Nyemprot dari bawah ke atas. Getek. Ada yang nyemprotnya ringan. Nyemprotnya gitu. Nah itu mah ngeunaheun eta mah. Ada yang satu lagi Bu. Gambar itu apa? Ada gambar garis-garis gitu. Kata aku ini apa? Pas dipencet. Oh aya blower, aya anginna. Oh tiis pisan. Kabayang teh geus kacayan udah ke apa kena air terus dianginin. Ngahuing langsung. Wing. Subhanallah. Ini sampai dipikirin coba Bu Korea itu. Pagi-pagi harus ada yang keluar, makanan sehat. Itu mah unhealth, harus ada sesuatu yang keluar. Ibu mau makan apa juga tetap keluarnya sama. Apa yang mau disombongin? Makan steak, makan samyang, samyang, makan steak, makan samyang, sama dengan yang makan seblak, tetap keluarnya itu juga. Ibu mau gaya-gaya makan steak, makan pakai bahasa Inggris, how are you today? I'm fine, thank you. It's very nice to meet you, brother. Yeah. Jeung nu diukna kieu. Cager mah sama keluarnya itu. Jangan sombong. Yes.
Allah itu nggak lihat yang begitu. Yang Allah lihat hatinya. Ibu lihat yang di Korea, penghasilannya tinggi, cuman kesibukannya apa? Salah satunya ya, sebagian besarnya apa? Miras, minuman keras, homer, judi, karaokean. Itu duit habis karena dia pikir hidup itu cuman buat gitulah. Kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu hiburan. Terus gitu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu hiburan. Bagi mereka berumah tangga itu nggak nikmat. Kenapa? Beban punya istri itu. Tanya pada suami. Beban nggak Pak punya istri? Jujur. Ibu beban nggak punya suami? Bu beban nggak punya suami? Yakin? Nggak beban Ustaz, matak salaki abdi mah lintuh Ustaz. Beteng burete, hinyai. Mereka menganggap pernikahan itu beban. Mereka menganggap punya anak itu beban. Jadi daripada punya anak, mending punya anjing atau kucing. Karena nggak harus sekolah. Karena nggak harus mikirin gimana-gimana kalau anjing kucing mah gitu aja Bu. Sampai ada ambulan, itu semua minggir. Ustadz, itu belum tentu manusia. Kadang rumah sakit anjing itu lebih bagus daripada rumah sakit manusia, bayang. Ibu punya anak 4, banyak anaknya. Di kita mah banyak anak. Di sana punya anak stres, tapi di sana pemerintah itu menggenjot pernikahan dan menggenjot kelahiran anak. Jadi kalau lahir anak langsung dibiayain nih ibunya. Lahir itu nggak perlu, ayah memikir kan, masih 3 bulan, aduh papa, biaya mama lahiran ayah tuh Pak, stres. Kalau di sana lahiran itu, ibu itu dijamin uangnya semuanya, nggak usah mikirin apa namanya, kemben apa sih yang buat anak itu, semuanya udah disiapin, biayanya, sampai kuliahnya anak udah dipikirin, padahal belum borojo, dibiayain semuanya, gratis. Harusnya pengen punya anak, saking memotivasi pengen punya anak. Makanya jomblo-jomblo yang sekiranya sudah hopeless banget gitu, kesana aja pasti kawin di situ. Pasti ini. Nah, kalau ukuran kebahagiaan itu, maka manusianya nggak jadi terbaik. Allah menginginkannya ahsani takwim, sebaik-baiknya manusia. Watini, watu waha laqad insana fi ahsani takwim, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya makhluk manusia diciptakan oleh Allah akal yang sempurna. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa otak yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Enggak ada orang yang pengen difitnah, enggak ada orang yang pengen dicaci maki, enggak ada orang yang pengen dihinakan. Dan kita juga tahu dihina, difitnah itu gak nikmat dan kita gak mau punya teman yang begitu. Mustahil ada orang yang demen sama orang pelaku buruk, mustahil. Ih resep abdi mah sareng si Ustadz Boni teh kunaon resep ngawaduk jelema teh. Astagfirullah. Nah. Gak ada yang suka sama orang yang punya sikap buruk. Kunaon resep jeung si Boni, dia gerak. Ameng maka imahna si Boni, kunaon jelema teh nya mini luar biasa, resep ngafitnah, resep ngahina batur, pokokna mah resep we jeung manehna mah. Sok nipu deui manehna mah. Pikaseurieun pokokna mah. Coba enggak ada. Yang ada orang itu nyaman kepada seseorang karena apa? Karena dia baik. Ya enggak? Pernah saya cerita, seburuk-buruknya seorang penjahat pun tetap cari teman penjahat yang baik. Tanya sama ibu, perampok, pengen cari partner perampoknya yang kayak gimana? Baik, jujur, rendah hati, setia kawan, cerdas, kamu dibakar, aku dibakar, setia kawan, bertanggung jawab. Ini penjahat, apalagi kita yang sudah berusaha menjadi orang yang baik. Maka tugasnya apalagi sekarang Kang,
Kang Boni mah nggak akan bahas fisiknya, kita bahas hati kita supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita cuma menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dibilang, jadilah manusia sebaik-baiknya manusia. Yang bagaimana Kang? Yang akalnya berfungsi dengan benar, hatinya senantiasa berfungsi dengan baik. Untuk menerima apa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu perkara yang rumit memang. Semakin rumit ketika terus dibicarakan. Kayaknya berat melakukan suatu hal yang ikhlas itu. Berbuat baik sama orang yang baik itu biasa. Berbuat baik kepada orang yang senantiasa baik sama kita standar. Tapi berbuat baik kepada orang yang bersikap buruk sama kita, ini yang luar biasa. Coba. Ada ibu-ibu yang senantiasa mencaci maki ibu, memfitnah ibu, tapi ibu senantiasa bersikap baik samanya. Dan menjadi seorang pembenci, pendendam, pendengki, gak nikmat hidupnya. Cobain aja. Ibu dengki sama tetangga. Ngedenger namanya aja ibu yang sewot. Apa lucu? Saha? Eta si Boni, tong dicari gitu loh. Ngedengernya aja sudah tidak mau. Disebut namanya gak mau, apalagi ngelihat wajahnya. Tapi lagi-lagi wanita itu manis di depan, sadis di belakang. Sok jujur lah. Hari di harapan, kumaha damang menitos lami teu amung ka bumi. Ayo atuh main ke rumah, ada brownies mah. Ayo main yuk ke rumah yuk. Ya ayo abdi teh bade ka pangajian heula atuh nya muhun atuh teh mah nya ke tepang deui nya muhun atuh mangga geus jauh. Eueuh saha nu bieu? Ih aing ge geuleuh ka si eta mah. Astagfirullah. Nih. Eta. Gitu enggak? Gitu. Oh. Insyaallah jamaah di sini malah ya. Sering kajian, insyaallah. Nggak ada lah. Nggak ada yang jauh beda. Sama. Ini masalahnya di mana sih Kang? Bukan fisiknya Bu. Kalau fisiknya udah dihijab. Kalau fisiknya udah kayaknya udah takwa. Fisiknya kayaknya udah deket sama Allah. Rajin ke pengajian, sering bawa-bawa Quran. Solehnya luar biasa, aktif di majelis taklim. Tapi aktif di majelis taklim teh ngomongkan majelis taklim yang lain. Ini hati-hati nggak boleh. Tadi bagus ada apresiasi dari majelis taklim Kota Baru Parahyangan kepada majelis taklim yang senantiasa bajunya kompakan ya. Tadi teh apa namanya? Apa? Darul Ihsan. Ini resep hejo kabeh. Biru semua. Waduh, bisa apresiasi bahkan dirangkul. Mantap. Ini masuk nanti kita ke tema besar pada hari ini. Apa? Satukan hati, jalin ukhuwah sampai jannah. Orang yang sampai surga mustahil ada dengki dalam hatinya. Mustahil. Orang yang sampai surga mustahil ada dendam dalam hatinya. Mustahil. Orang yang masuk surga mustahil ada di sini nih. Fitnah, caci maki, iri nggak ada. Orang yang masuk surga bersih hatinya. Bersih amalnya. Tapi dia cuma bukan bersih fisiknya, tapi bersih hatinya. Pernah masih ingat Quran surat Al-A'raf itu yang dibahas sama Kang Boni berapa bulan yang lalu? Apa pakaian yang paling terbaik? Libasu taqwa zalikal khair. Pakaian yang paling terbaik adalah pakaian takwa. Di mana pakaian takwa itu? Hati di sini. Fisik udah berubah, sekarang perindah hati kita. Gimana cara memperindah hati kita? Cara yang pertama, memperindah hati karena hati ini ada penyakit. Gimana disembuhin ya Kang? Sifaun Quran, baca Al-Quran. Yang pertama baca Al-Quran. Yuk sekarang kita baca Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Yang bawa mushaf silakan dibuka mushafnya. Alhamdulillah bagus kalau bawa mushaf. Yang bawa buku catatan, catat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, catatlah, ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Bukan dengan postingan, tulisan. Kalau postingan itu belum tentu jadi ilmu yang benar.
Nggak penting bikin Instastory. Yang penting itu kita cari ilmunya. Foto juga nggak penting sebenarnya. Yang punya Quran Android silakan buka Quran Androidnya. Ya. Yang belum ada Al-Quran Android di handphonenya, jual handphonenya. Ya. Nggak berkah punya handphone. Handphone aja nggak bisa menjadi jalan surga buat kita. Buat apa? Jual handphone. Dipakai maksiat. Janganlah. Ori Games 3 GB di download. Sudah dapat? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bayangin, satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kita udah dapat kebaikan berapa? Masya Allah, banyak. Apalagi kalau dihafalin, diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqul ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina. Coba berapa kebaikan diulang-ulang. Makanya penghafal Quran itu orang yang sering menghafal Quran, Allah bersihkan hatinya. Contoh ini Bu. Ini apa? Gelas ya. Dalam gelasnya ada air. Tahu airnya air apa? Kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan air jeruk ya. Dari warnanya kan sangat lucu. Kayak ini, bunga ini. Indah nggak lihat bunga ini? Tapi palsu. Asli. Masya Allah. Saya berhuzon gini, ya Allah, asli. Asli Bu, indah, Masya Allah. Makasih MTKBP ya. Indah pisan. Mudah-mudahan tiasa dibawa uih lah. Tapi minta maka Allah weh bunga mah. Ibu saya suka-suka buat bunga-bunga itu. Ibu saya mah sering pepelakan. Tapi saya suka ngingetin ibu, udah ibu jangan ngarepin yang ini, nanti aja insya Allah. Ada dari Allah. Ya. Di dia geker naon atulah. Ya, minta mah sama Allah ya, sabar Bu ya. Ibu saya hadir alhamdulillah. Ibu mertua hadir, istri hadir, anak-anak hadir semuanya. 3. Antum punya anak berapa? Belum ya? Belum nikah ya? Ini enak banget, ngapalin Quran itu makin banyak ngebersihin hati. Lihat gelas ini Bunda. Warnanya kuning. Ini ada gelas lagi. Airnya putih. Kita pengen merubah air kuning ini menjadi bersih putih. Bisa nggak? Tuangkan air putih ini ke gelas ini. Tapi kalau gelasnya tertutup, mana mungkin bisa berubah? Maka gelasnya harus dibuka. Belum Ibu. Kan Kang Bodi, Ibu mah. Konsentrasi. Ini logika ini. Ini airnya putih, ini kuning. Kalau ini air putih terus dimasukin ke gelas yang warna kuning ini, lama kelamaan air kuning ini akan menjadi putih. Bening bukan putih ya Bu ya, bening, betul bening. Astagfirullahaladzim, makasih. Kalau putih itu susu, kita tutup. Kalau ditutup nggak akan masuk, nggak akan berubah airnya. Lihat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah.
Allah kunci hatinya. Kalau sudah dikunci, mau dengar tausiah, mau lihat orang meninggal, mau apapun gak akan berubah hatinya. Siapa yang bisa merubah hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar semampu kita untuk membuka hati kita. Buka hatinya. Gimana caranya, Kang? Baca Quran. Kenapa kalau baca Quran kadang jadi pusing? Kenapa kalau baca Quran kadang jadi ngantuk? Karena banyak dosa yang kita lakuin. Terus baca. Meskipun ngantuk, Kang, meskipun ngantuk. Meskipun terbata-bata, Kang, meskipun terbata-bata. Yang kita doa kepada Allah, ya Allah, semoga dari bacaan ini Allah bukakan hati kita. Allah lembutin hati kita. Tanah yang gersang ini Allah suburkan kembali. Ya Allah, tolong ya Allah. Pengen dapat hidayahmu ya Allah. Saya udah sering datang ke majelis taklim, saya udah sering datang ke kajian. Ya Allah, kenapa saya gak bisa menangis seperti orang yang menangis? Kalau ingin mengukur kelembutan hati, hitung sudah berapa banyak air mata memohon ampunan taubat kepada Allah dibandingkan air mata disakiti oleh orang. Itu. Kalau udah bisa iba ngelihat kekurangan orang. Nih majelis taklim Kota Baru Parahyangan nih salah satu majelis taklim yang senantiasa berkhidmat sama komunitas yang luar biasa. Yaitu Umi Maktum. Buta, penghafal Quran. Kok nggak ngerubah hati kita? Nggak ada yang terbersit di sini nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, AA di sini yang kemudian bilang, ya Allah, dia tidak bisa melihat, tapi hatinya sungguh bisa melihat. Dia baca Quran meskipun dia buta. Allah cabut penglihatannya, tapi Allah berikan kecerahan pandangan dalam hatinya. Saya bisa melihat hati gelap ya Allah. Susah baca Quran. Kenapa kok gak rubah padahal tiap minggu ada terus Umi Maktum. Harusnya berubah kita. Lihat apa aja potensi yang Allah berikan kepada kita. Penglihatan, pendengaran, hati selalu diulang-ulang sama Allah. Hati, telinga, mata, hati, telinga, mata. Sampai di Quran surat Al-A'raf ayat 179-nya. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanul yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaikal an'am bal hum adall. Dan pasti kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka diberikan hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan pendengaran tapi tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat ayat-ayat Allah. Ulaikal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Ketika manusia tidak menjadi ahsani takwim, mempergunakan akalnya dengan baik, maka dia bisa lebih hina daripada hewan. Kenapa? Dia unggulkan hawa nafsunya, digoda, tumbang, disakitin, langsung marah. Makanya cara melatih sabar itu klakson mobil, tahan. Kenapa sih dikit-dikit tet, tet, tet. Itu di Korea Selatan, mohon maaf nih, di Korea Selatan Bu, klakson itu disebutnya aib. Di kita klakson itu ngobrol. Ngobrol. Atau ambek. Tit. Itu ingin mengganti kosakata kasar sebenarnya. Jujur aja. Maka nanti kalau mau klakson, astagfirullahaladzim. Pencet jangan, pencet jangan. Jangan. Gak usah dipencet. Latihan sabar, udah biasa aja. Kalau untuk meringatin bisa, permisi, dah biasa. Ketika seseorang mengunggulkan hawa nafsunya, maka kemudian dia nggak lihat pernikahan itu sesuatu yang baik. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah mending kemudian berhubungan seks. Kalaupun nikah, hamil di luar nikah, nggak masalah. Bahkan saya bangga dengan itu. Lihat, Bu, hati-hati. Ada influencer Indonesia, seorang influencer di Indonesia, penyanyi, selebgram, artis YouTube, punya seorang istri yang sudah hamil di luar nikah dan dia umumkan, saya nggak merasa bersalah melakukan itu. Justru saya bahagia ketika saya mengetahui pacar saya hamil di luar nikah. Coba bayangin, kalau ini dengar sama anak muda. Apa kata dia Bu? Lihat logikanya, logis banget alasannya.
Apa kata dia? Yang penting saya tanggung jawab. Apa salah saya? Sepenting saya tanggung jawab, saya nikahin, saya hamilin dia, baru nanti saya hamilin, saya baru nikahin dia. Yang penting saya tanggung jawab, fair dong. Dan yang hebatnya apa Bu? Wanita ini dihijab. Rusak lagi kemudian citra Islamnya. Aneh ini sekarang kita nih. Islamnya terus dihajar dari mana-mana. Gusti Nu Agung. Sedih hatinya nih. Atulah mini calana cingkrang wae kudu dirazia. Gimana tuh, kasihan Lee Min Ho suka pakai celana cingkrang. Pakai cadar mau dirazia. Gimana ini? Istri saya dicadar, masa istri saya mau dirazia? Mending saya razia Bapak duluan. Astagfirullahaladzim. Jadi ngomongin orang nih. Ambil hikmah, saya nggak sebut nama, ambil hikmah. Artinya apa Bu kondisi hari ini? Benar kata Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang hidup di akhir zaman, dia menggenggam keimanan. Seperti apa? Bara api yang sangat panas. Nih, pengennya dilepas Bu. Hijab tuh kayaknya pengennya dilepas. Kenapa? Gerah, gak tahan sama cibiran, gak tahan sama omongan orang, gak tahan sama omongan mertua, gak tahan sama omongan orang tua kita sendiri, gak tahan sama omongan teman kita sendiri yang suka ngata-ngatain kita. Kalau Islam tuh jangan Islami banget, jangan terlalu ke Arab-Araban. Biasa aja, udah hijabnya yang ngeliat juga cukup. Ikhwan juga sama, gak usah berlebihan, dah biasa aja, yang penting sholat. Salah. Tingkatan kita tuh terus tingkat. Diajak dari sekedar manusia, yang awalnya kita manusia yang berperilaku seperti hewan. Kalau hujan ngiuhan, kalau lapar makan, kalau pengen pup keluarin, butuh sesuatu cari, pengen nikah make, berhubungan aja, punya anak kayak gitu. Itu hewani banget. Tapi ketika menjadi manusia udah mulai ada makna di sana. Bahwa ini bukan sekedar pernikahan. Pernikahan ini bukan sekedar punya rumah, punya mobil, punya anak. Tapi bagaimana menjadikan keluarga saya keluarga yang baik. Kok bisa pengen mendidik keluarga menjadi baik tapi anak dikasihnya handphone terus? Nggak bisa Bu. Wallahi nggak akan bisa. Dikasih nontonnya TikTok terus? Nggak bisa. Sampai diajak itu ada ibu-ibu yang kompak. Entah apa yang merasukimu, barengan sama anaknya, subhanallah. Ini mau cari apa sih kita nih? Iya enggak? Subhanallah. Maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam satu ayat ada dua ajakan takwanya. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Iman, takwa, takwa lagi. Ada orang yang iman, yakin bakal mati. Halo, kenapa jadi stres gini? Maaf ya Bu ya, mumpung tablik akbar, kalau tablik akbar biasanya harus lebih keras materinya. Supaya apa? Hancur hati kita yang keras, mulai kemudian dapat hidayah dari Allah insya Allah. Yakin semua kita bakal mati? Yakin kita semua bakal mati? Sudah siap mati hari ini? Tuh lihat. Mau kapan? Mau kapan? Maret? April? 3 hari lagi gimana? Bu, bayangin kalau kita dikasih tahu sama malaikat Israel, WhatsApp, punten abdi bade dongkap tilu dinten deui. Rek kumaha ya? 3 hari lagi pasti kita bakal apa? Diam di masjid, baik sama suami, gak pernah nyuguhan suami kayak tiba-tiba, Papa mau kopi, susu, teh, baygon, mau apa? Papa mau makan apa sayang? Mau seafood, mau Chinese food, Korean food. Mama bisa masaknya? Go food. Masya Allah. Semua yang terbaik, gak pernah sedekah juga sedekah. Tiba-tiba ke masjid dia bilang, Pak kalau ada kemudian yang bisa saya bantu, kasih tahu saya Pak. Masa sih Bu? Serius Pak? Kan Ibu kemarin bilang, nah ke abdi deui wae.
Hari pas rek mau tilu deui didendai mah siap apapun dibantu. Teman-teman yang nelpon, minjem uang, ditelepon lagi, bro. Sis, masih butuh uangnya enggak nih sis? Saya mau kasih aja nih uangnya, nggak usah pinjem aja sis, bawa aja sis. Kalau perlu emasnya saya jual aja sis buat bantu pengobatan keluarga teteh, buat bantu sekolah teteh, sok pakai aja. Bener teh, bener. Telepon lagi tetangga, kalau mobil mau pinjem mah bawa aja sok bawa. Karena 3 hari lagi mau, artinya ada kesadaran. Dunia mau ditinggalin, akhirat bakal diperhadapkan oleh kita. Lihat, maka ada konsep kesadaran dari kita bahwa ini bener nih dunia ini. Nipunya luar biasa, kesenangan yang menipu semuanya. Suami ganteng, six pack tinggi putih. Bahagia nggak punya suami kayak Wabu, Pak Hengki, brother Hengki. Jadi teman kita di kajian musyawarah juga. Pak Hengki tinggi, besi, ganteng, soleh, pejabat. Pengen nggak bu? Tega ibu. Ayo salaki rek di kamana ke? Coba punya suami kayak gitu. Pengen nggak? Pengen. Tapi bisa nggak dinikmatin setiap hari? Hayowe digedar ku ibu isuk-isuk deh. Isuk-isuk, siang, sore, malam, isukna gitu deh. Potong atuh. Punya istri cantik, tinggi, putih, bersih, wah pokoknya the best of. Pengen nggak? Kenapa nggak pengen? Hah? Udah punya ya, Pak Haji. Kalaupun punya, cantik, tinggi, bersih, semoknya luar biasa, bisa dinikmatin tiap hari? Enggak, ada waktu dia harus istirahat, head. Itu masa dimana laki-laki paling stres. Yang jomblo nggak akan paham. Coba bayangin. Harta, mobil yang paling bagus yang kita miliki. Lebih sering diparkir atau dipakai? Coba, kan logika sederhana. Motor yang paling bagus, Harley. Lebih sering diparkir atau dipakai? Diparkir. Rumah yang besar bu di daerah Bogor Puncak itu bu, villa. Itu lebih sering dipakai sama pemiliknya atau disewain itu bu? Sewain. Pila. Pakai kupluk dah gini. Gitu. Suka nanti Ustadz Epi. Ustadz tadi dia. Coba bayangin. Ngomongin orang nih. Oh ya. A friend sama Ustadz Epi makan. CS friend. Adik kakak lah. Adik kakak beda banget ya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah muliakan beliau ya. Semoga Allah muliakan beliau, mudahkan usaha beliau, lancarin usaha beliau. Guru kita juga. Tadi sampai mana? Dosanya nih, astagfirullah. Hah? Oh, villa. Rumah gede, lebih sering ditempatin, lebih sering ditinggalin. Tinggalin, udah rumahnya gede, makannya di luar. Makan di mana ya sekarang? Padahal di rumah aja, ibu masak. Berhubung ibu gak bisa masak, akhirnya kurang amal ibu. Kalau ibu bisa masak, amal makan suami itu dapat amal ibu itu. Karena ibu masaknya dari luar, yang masaknya orang lain, akhirnya amal istri itu kurang. Coba kalau kita pintar masak bu, dibuatin suami minta apa juga. Oh iya, sama. Kaget saya, deg-degan. Untung ikhwan yang datang ya. Kalau ahwat kan saya stres. Ya. Dapat rezeki duluan, salam, alhamdulillah, barokallah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah insyaallah. Itu poho deui jadi nate. Tuh, dosa. Villa. Harta yang kita milikin sebenarnya dinikmatinya cuma sebentar. Coba. Itu uang tuh lebih banyak di ATM atau di dompet ibu? Ibu kan lebih takut kelihatan saldo daripada kelihatan PIN sebenarnya. Hari kelihatan PIN malah baik, hari saldo mah ditutupan. Sisa 200.000 TRA.
Arifin mah bae sok rek nyokot sabrada lah. Subhanallah. Dunia sementara biasa aja. Maka jangan ngabisin dunia buat urusan yang enggak buat kita takwa kepada Allah. Nambah harta nambah takwa. Ingat, nambah harta nambah usia nambah harta, nambah takwa, nambah usia, nambah takwa, nambah ilmu, nambah takwa, nambah teman, nambah takwa, nambah komunitas, nambah takwa, takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hei orang yang iman, bener yakin kamu bakal mati? Yakin ya Allah, maka persiapkan kematianmu. Takwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti nggak boleh mati kita ini Bu. Kecuali dalam keadaan Islam. Maka yang pertama, satukan hati. Menjalin ukhuwah, memperindah ukhuwah untuk sampai kemudian ke jannah. Dimulainya dari mana Kang? Nggak jauh-jauh. Bukan dengan bikin partai ibu, ayo kita partai persatuan ibu-ibu se-Indonesia. Enggak. Pengen bersatu itu dari mana? Hati yang bersatunya. Maka sebelum persatuan Indonesia itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kemanusiaan yang adil dan beradab ada ketuhanan yang Maha Esa. Maka satukan hati kita untuk Allah dulu. Maka mudah untuk menerima kekurangan orang lain. Kalau ngajak. Untuk kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingat dulu kita pernah punya kemaksiatan yang sama, kita pernah jatuh menjadi seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kemudian kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Allah yang menyelamatkan kita Bu, ngasih hidayah dari sekian banyak warga di KBB. Dari sekian warga yang berada di daerah Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat ini, Allah pilih kita yang mendapatkan hidayah. Dari sekian warga yang ada di Jawa Barat, dari sekian warga yang ada di Indonesia, dari sekian warga yang ada di dunia, Allah pilihkan di antara 1,3 miliar itu kita untuk senantiasa memiliki hidayah Islam. Berbahagia Bu. Ada orang yang, mohon maaf ya kalau ada yang salah. Ada seorang wanita yang masih nggak mau buat dihijab meskipun dia seorang muslim. Meskipun dia seorang yang keluarganya muslim tapi dia nggak mikir buat berhijab. Dah hijab itu nggak, biasa aja lah. Bukan wajib kok. Kok jelas wajib di dalam Quran. Ada muslim tapi nggak sholat. Apa dasarnya saya harus mengatakan dia seorang muslim? Sedangkan kata Rasulullah Muhammad SAW yang membedakan seorang muslim dengan yang lain adalah sholat. Kak tugas kita, ukhuwah itu dibangunnya 5. 1, ta'aruf, saling kenal. Satu sama yang lain, kenal. Kenali apa Bu? Kenali Bu, umat muslim. Ini saya yakin kita belum sama-sama kenal. Tapi ketika ngumpul di masjid ini sesungguhnya kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipersatukan kayak begini. Yang kedua setelah ta'aruf apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong, bukan saling menjatuhkan. Ukhuwah Islamiyah itu. Maka ketika ibu keluar dari masjid ini tidak saling menginjak sendal batur, tapi saling menyiapkan sendal batur, digituin sama dibalikin, ya silakan dipakai yang siapa aja. Apalagi datang snowman, pulang Eiger, nah ini masalah. Datang snowman pulang apa sih sepatu akhwat yang bagus tuh, Donatello misalkan. Saling tolong menolong. Ada yang belum makan, coba cek di jamaah kita nih ada yang jauh Bu, ada yang dari Padalarang, everything wrong, ada dari Mountain Hello, Gunung Halu, Water Candle, Cililin,
Ada lagi mungkin dari Cianjur. Ada Bu di antara kita Bu. Bahkan tadi ada yang dari Padang. Subhanallah. Tapi punya rumah di Kota Baru Parahyangan ya, nggak kaci. Ta'awun yang ketiga, tafahum. Saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Tafahum. Satu, ta'aruf. Dua, ta'awun, saling tolong menolong. Yang ketiga, tafahum. 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 Saling memahami satu dengan yang lain. Memberi ruang tadi ya, tasnya diambil dulu buat kemudian orang bisa duduk tuh, itu saling mengerti. Jadi senyum aja orang yang takwa itu, orang yang lembut hati, ukhuwah Islamiyah pengen kebangun jadi baik itu dia nggak ngerugiin orang. Yang keempat, takaful, saling menanggung beban. Jadiin rasa bareng. Kalau kata Rasulullah itu kayak apa? Kayak satu bagian tubuh yang kalau satu sakit semua merasa sakit. Teteh yang dilarang bercadar, Kang Boni itu nggak bercadar, tapi saya ikut merasakan sakit itu. Paham maksudnya? Saya nggak, misalkan saya mohon maaf, saya nggak, celananya misalkan masih di bawah lutut misalkan, di bawah lutut, di bawah mata kaki misalkan. Teman-teman sudah latihan untuk memakai celana di atas mata kaki misalkan. Nggak ada perdebatan di antara kita yang sampai kemudian saling menjatuhkan. Tapi ketika ada yang melarang berpakaian seperti itu, saya ikut sedih. Nah ini yang namanya menjadi satu bagian tubuh merasakan sakit. Bahkan lintas negara, Palestina yang disiksa, saya yang nangisnya gitu. Rohingya yang dibakar, kami yang menangisnya. Itu namanya ukhuwah Islami. Yang terakhir apa Bu? Itsar. Mengorbankan apa yang ada dalam diri kita untuk orang lain yang kita cintai. Seperti yang dilakukan Salman Al-Farisi kepada sahabatnya. Ngenes banget ini kan kalau kita. Ya, ingat ceritanya? Salman Al-Farisi minta tolong sama temannya buat ngelamar cewek yang dia suka di Madinah. Begitu datang, ternyata singkat cerita si ceweknya ini lebih seneng sama temennya daripada ke Salman. Akhirnya kata ayahnya cewek ini, mohon maaf Salman, ternyata anak saya lebih suka sama teman kamu daripada kamu. Kata Salman, ya udah nggak apa-apa, nikah aja sama teman saya, ini maharnya dari saya, semua biaya pernikahan saya yang nanggung. Ini teman yang luar biasa, hari kita makan hente. Hari pas bogo ke Baturan, sekali gimana mau ulah datang lu aja ngurang. Jadi weh kan gitu, subhanallah. Astagfirullah. Orang yang itsar itu luar biasa deh. Bahkan nanti semuanya teh dari 5 ini Rasulullah Muhammad SAW senantiasa menekankan untuk mencintai suatu yang sama. Apa kata Rasul? Belum sampai ke cintanya, cintailah apa katanya? Cintai aku lebih daripada dirimu mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau cintanya udah sama-sama kita pengen cintanya ke Rasul, ayo bareng-bareng gitu. Cintanya ke Rasul, visinya seperti Rasul, visi membangun keluarga kayak Rasul, visi mendidik anak kayak Rasul, visi pendidikannya kayak Rasul, visi bisnisnya kayak Rasul, semuanya pengen kayak Rasul. Bagaimana kemudian kehidupannya kayak Rasul juga. Maka Allah tekankan semua itu dalam ikatan yang luar biasa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, bahwa Allah sudah memberikan suri tauladan terbaik bagi manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah jauh-jauh, kesini aja. Tapi Kang, kan kejauhan kalau ngikutin Rasul Kang, kayaknya berat banget. Dalam kaidah ulama, kalau belum mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jadi kalau kita belum bisa nih Bu, kira-kira belum bisa sabar, kalau dilempar kotoran onta kita masih sabar. Maka minimal kita apa? Balas keburukan dengan kebaikan, gitu aja dulu yang sederhana.
Minimal nggak mengumpat lagi. Minimal nggak ngomongin lagi. Terimain bismillah. Beres rumah tangga itu sepertinya. Kalau salah satu tuh bisa lembut hatinya. Buat menyadari dia salah, buat mengakui dia kemudian punya salah, dan buat meminta maaf, nggak gengsi minta maaf. Saling mengintrospeksi. Mau yang salah istri, mau yang salah suami, tapi sama-sama introspeksi bahwa ada masalah dalam hubungan kita dengan Allah, bukan hanya dengan suaminya, bukan hanya dengan istrinya, tapi introspeksi, kita ada yang masalah dengan Allah, makanya dikasih masalah kayak gitu. Sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu cuma gara-gara dua aja, Bu. Satu, efek dari kebaikan dan dosa kita. Yang kedua, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Baru yang kedua, Allah ingin menjadikan manusia ini sebagai apa? Amal yang terbaik ketika Allah uji dia. Mustahil ada anak yang gak mau naik kelas. Ya kayaknya gak ada deh gitu. Pasti dia pengennya naik kelas. Dari kelas SD, ibu pernah gak nyuruh anak ibu? Dek, jangan rajin-rajin belajarnya, nanti naik kelas loh. Hati-hati jangan gitu. Kan enggak. Apa ibu pernah bilang sama siswa ibu, sama anak ibu, Dek, udah. Adek jangan sekolah lagi, mama khawatir adek naik kelas. Khawatir adek jadi SMA mama itu. Mama gak mau adek kuliah. Mama gak mau adek itu tingkat. Nah gak mungkin. Yang diajak justru anak itu terus tingkat. Tapi yang salah itu orientasinya dunia, itu yang salah. Lebih takut IPK-nya jelek daripada indeks prestasi ketakwaannya jelek. Padahal yang paling penting indeks prestasi ketakwaan itu IPK, bukan indeks prestasi kumulatif, itu nanti saingannya duniawi. Itu S1, ini S2. Dalam urusan takwa itu gak ada S1, S2. Ada yang S3, profesor, tapi bilang gini, semua agama sama, kan liur. Tapi ayah lulusan SD, Ustadz, ting abi mah jaga sholat. Saya kasahawae, ini soleh luar biasa. Ahsanu amalan, dari ujian Allah hadirkan kemudian amalan-amalan yang terbaik. Yang ketiga, ahsanu qaulan, sesuai dengan apa yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 4 atau di Quran surat Al-Fussilat ayat 34. Wa man ahsanu qaulan mimman danilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Ahsanu takwim tadi surat apa, Bu? At-Tin. Ahsanu amalan surat apa, Bu? Surat Al-Mulk ayat 2. Surat ahsanu qaulan Quran surat Al-Fussilat. Wa man ahsanu qaulan mimman danilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada agama Allah, menuju ridho Allah, dan dia senantiasa beramal soleh. Nih ahsanu qaulan, perkataan yang paling terbaik adalah perkataan lisan dakwah. Kalau pengen melihat hati seseorang, lihat lisannya. Masih bicaranya buruk, masih sering ngejatuhin orang, masih sering mencaci orang, masih sering memfitnah orang, lisannya buruk, hati juga buruk. Tapi kalau hati buruk, otomatis semuanya juga buruk. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau semuanya baik, baik semuanya. Kalau semuanya buruk, kalau hati ini buruk nih, daging ini buruk, maka semuanya juga. Apa itu ya Rasul? Ingatlah itu adalah hati. Takwa itu di hati, hati buruk semua buruk, hati baik semua baik. Maka kalau hidup kita buruk, maka apa yang bermasalah? Hati. Hati kita belum takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat di Quran surat Ali Imran ayat 104 berurutan nih, Bu. Yang 102, ibu jangan meninggal dalam keadaan, kecuali dalam keadaan, mohon maaf, Islam. Yang kedua, ingat dulu, kita diselamatin sama Allah yang dulunya ahli maksiat, sekarang menjadi orang yang senantiasa menuju jalan taat. Ingat,
jangan tuntut diri kita atau seseorang untuk menjadi baik, tapi tuntun seseorang dan diri kita untuk menjadi baik. Dan butuh proses, progres. Maka yang ketiga di 104-nya ini Allah ngajak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan harus ada di antara kalian sekelompok komunitas atau majelis taklim yang apa tugasnya? 3 tugasnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada di antara umatku yang membuat apa? Komunitas, majelis taklim. Untuk apa tugasnya? Tadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, menyeru kebaikan kepada manusia. Kalau sudah hijrah, udah rajin ngaji, udah ikut majelis taklim, maka tugas berikutnya ajak manusia, saudara kita yang lain, teman kita yang lain untuk mengenal kebaikan demi kebaikan Islam. Dan ajak mengenal untuk kemudian kepada sesuatu yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah perbuatan mungkar. Masih ada nggak di KBB yang jual minuman keras? Halo, masih ada? Ini tugas siapa? Kita, brother. Teman-teman yang masih muda, ada nggak di sekolah kita atau kampus kita yang masih pacaran? Ada. Ada yang belum dihijab? Ada. Ada tetangga ibu yang belum dihijab? Ada. Ada tetangga ibu yang kemudian masih sering ngomongin orang? Banyak. Ada tetangga ibu yang masih sering mabuk? Ada mungkin. Maka tugas siapa ini? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka hadirnya Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan untuk melakukan 3 ini. Mengajak kepada kebaikan, dan mengajak untuk mengenal sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Daripada ibu-ibu ngegosip, mending yuk kajian. Daripada ibu-ibu kemudian berkencaran di mana-mana, yuk ngumpul yuk bareng-bareng, kita satukan harta kita. Dari 1 orang 100.000 dikali 100 orang, berapa itu kira-kira? 100.000 dikali 100 orang. 10 juta, bayangin. Apa yang bisa kita lakukan dari 10 juta? Beras pandan wangi aja 25 kilo harganya sekitar 300 ribuan kalau nggak salah ya. 25 kilo dibagi 2 kilo. 2 kilo jadi 10 sampai 11 bungkus. Ada berapa warga yang bisa dibagiin dari 2 kilo beras itu? Masya Allah. Apalagi kalau disatukannya Bu, luar biasa, terus-terusan. Kalau sehari 100 orang ngumpulin 100.000 kekumpulnya. Berapa tadi? 10 juta, bayangin kalau kali 30 hari. 300 juta dibuat ruko di pinggir jalan kota, jalan raya Padalarang ini Bu. Disewa rukonya, ditulis makanan gratis untuk supir angkot dan orang tidak mampu. Spesial dari Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan dan ibu-ibu Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Gratis makanannya, karyawannya dibayar. Bayar seikhlasnya, makan sepuasnya. Ini supir angkot ke sana tiap mau makan ada murota, ya Bu. Kalau ada seseorang yang sering bermaksiat kepada Allah, belum pernah sholat, susah buat sholat, kalau terus dikasih makanan yang halal lagi berkah, insya Allah hatinya akan menjadi subur. Dia nanti mikir lama-lama, saya kasih makan gratis terus nih sama Majelis Taklim di KBB, masa saya nggak pernah ke masjid buat sholat, sekarang saya ke masjid tuh, pikir. Dan itu dicobain aja. Dan harta kita itu yang kekal abadi, wakafin, sok silakan. Yang punya, kalau masih ngelihat di sini nih Bu, belum ada ambulan gratis, beli ambulan gratis. Berapa sih ambulan gratis? 400 juta. Kalau ibu beli sendiri mungkin mahal, tapi kalau patungan 3 bulan udah kebeli insya Allah. Iya enggak? Coba kalau kita bersatu, kuat. Maka kata Allah harus ada satu, nyatuin. Sok silakan buat komunitas pencinta iguana, pek. Komunitas pencinta king cobra, mangga. Komunitas RE King silakan.
Komunitas Vespa boleh. Komunitas pencinta ibu-ibu warna pink, ngumpul pink semuanya. Komunitas ibu-ibu yang mobilnya warna putih, ngumpul semua. White woman in car kayak gini. Gitu ya. Ngumpul. Tapi komunitas ini tujuannya apa? 3. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan. Gak jauh-jauh, ngajak kebaikan. Kalau ngajak kebaikan kira-kira mohon maaf, yang belum dihijab boleh gak ikut kajian? Boleh, kalau ngajak kebaikan siapapun boleh Ibu. Yang ngajak kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl ayat 165-nya, apa kata Allah? Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Yang pertama dengan hikmah, yang kedua apa? Dengan perkataan yang baik. Ini gak ribet-ribet. Ibu ketemu sama yang belum berhijab jangan langsung bilang gitu. Jangan langsung bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Teteh harus tahu kalau teteh ini pinarakaheun teteh ini. Aduh jangan, itu stres dia. Coba ajak, teteh saya cantik ya rambutnya kayak gitu. Iya nih baru pulang dari salon, aduh rambutku mahkotaku ya, iya. Coba teteh udah pernah dicobain di hijab belum? Aku tuh suka gak cocok kalau di hijab, ini yang model baru teh, cobain dulu. Bagus ya aku di hijab, tapi kelihatan tembem ya. Enggak kok, cantik, mau coci, coba foto dulu. Tuh, semangatin dulu. Sampai dari hijab yang biasa, sampai jadi hijab syar'i, sampai ngegebrai. Proses. Coba, ibu belum pernah dihijab, tiba-tiba langsung dihijab, langsung dicadar. Stres ibu itu lama-lama. Ngap kieunya. Hese daharna deh. Coba. Istri saya ketika dicadar juga susah tuh. Mau makan kan harus dibuka dulu. Shoot, dari belakang. Shoot, mau minum juga. Kadang poho. Susah. Proses namanya juga. Dalam proses itu tidak boleh banyak protes. Jalanin aja sampai beres biar sukses. Hijrah itu berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres biar sukses. Yang protes itu pasti ada aja Bu. Ecem ini tepantes dihijab, baik. Mini tembem, daripada mana gendut, nggak boleh gitu, nggak boleh, astagfirullah. Nah ini balik-balikin, ya kalem aja. Ya, pasti banyak yang protes. Ini tugas kita Bu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang Kang Boni harapkan, bersatu hati kita atas satunya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nggak akan ada perdebatan di sana. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Pasti ada perbedaan di antara kita. Pasti, nggak usah jadi perdebatan. Ada ibu yang pakai kunut subuh, ada yang nggak usah jadi perdebatan, bahkan saling menghinakan. Fir'aun saja kata Allah, perintah kepada Musa alaihissalam, sampaikan kepada Fir'aun perkataan dakwah dengan lisan yang paling baik. Bayangin Bu, nggak ada manusia yang paling jahat selain Fir'aun. Hobinya ngebunuh, mengaku Tuhan. Coba bayangin. Tapi Allah bilang sama Nabi Musa alaihissalam, sampaikan lisan dakwah kepada Fir'aun dengan lisan yang paling baik. Lah kalau ke Fir'aun aja harus bersikap baik, berkata yang baik, apalagi kepada sesama muslim. Kenapa ke sesama muslim jadi saling menjatuhkan, saling mencaci maki, saling menghinakan? Aneh. Enggak, harusnya ke sesama muslim juga lebih baik lagi. Quotes nih, quotes of the day. Bersabar. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik itu adalah, orang yang paling mulia itu adalah, orang yang paling lembut hatinya itu adalah orang yang terus mampu membersamai temannya, saudaranya, meskipun dia banyak kekurangannya dan ada keburukan.
Siapa orang yang paling mulia? Yang mampu bersabar dengan keburukan seseorang. Siapa orang yang paling buruk dan paling hina? Orang yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik. Dan tidak bersabar membersamai orang yang baik. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, punya teman yang takwa itu melepasnya mudah, mendapatkannya susah. Coba bertahan dengan teman-teman yang ada di kita, yang ada di kiri kanan depan belakang kita. Jangan ditinggalin ini. Catat nomor handphonenya, tanya kabarnya, kenapa nggak kajian lagi, kenapa nggak datang ke masjid lagi. Khawatir lagi banyak masalah, yuk bantu bareng-bareng. Nih Bu, di sekitar jamaah ini Ibu tahu nggak? Mungkin ada seseorang yang lagi dililit hutang. Mungkin ada seseorang yang anaknya pengen sekolah tapi nggak ada biayanya. Mungkin ada saudaranya yang sakit atau suaminya sakit atau anaknya sakit tapi dia cari solusinya di masjid. Dan kita ketawa-ketawa biasa aja. Yuk cari, yuk kenalin yuk Bu. Coba nanti diinfoin, ya aduh Kang Boni seneng banget deh kalau kajian di Masjid Al-Irsyad kita ngumpulin dana buat ngebantu jamaah kita sendiri. Kang Boni seneng banget. Bukan buat Kang Boni, bukan buat program Kang Boni. Dah program Kang Boni mah nanti lagi lah rizkinya ada dari yang lain. Tapi latihan dari KBP buat satukan hati, menguatkan ukhuwah, buat sampai apa Bu? Nanti kita bareng-bareng di surganya Allah. Kata ibu tuh Ustadz, itu Bu teman saya Bu, dulu tuh sebelah saya sering nyatet ya Allah di Kota Baru Parahyangan ya Allah. Coba ya Allah angkat dan tiriskan iya ya Allah. Lalu hidangkan. Angkat, karena kata Allah nggak ada di surga, dicari di neraka. Temu, diangkat, selamatin. Kalau begini terus memperkuat Bu. Mustahil kita bisa melewati sungai arus yang deras kalau berjalan sendirian. Tapi arus sungai yang deras itu bisa dilalui ketika kita berpegangan tangan bareng-bareng. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan. Jadi tadi ayat-ayatnya mudah-mudahan kecatat. Quran surat apa aja tadi? Atin, Al-Mulk, Al-Fusilat, surat Ali Imran, ya 102, 103, 104. Bu, terakhir kalau kita berhenti berdakwah maka berhenti pula potensi peningkatan ketakwaan kita. Maka terus dakwah Bu, dakwah ke suami, dakwah ke anak, dakwah ke tetangga. Ibu membersamai anak-anak untuk senantiasa menjadi anak yang soleh, itu dakwah ibu. Dakwah ibu itu ke dalam dan keluar, ke dalam ke keluarga, anak. Keluar ke siapa? Keluar ke tetangga Bu. Ke teman-teman majlis taklim, teman-teman arisan, Masya Allah. Itu ada di Kota Bandung, di mana ya? Nggak tahu nih di KBP ada nggak nih? Di daerah Setiabudi kalau nggak salah. Itu arisannya satu kali patungannya 30 juta Bu. Ngeri banget tuh hadiahnya apa? Saya takutnya hadiahnya berondong teh. Ngeri ya. Itu dulu Bu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan dipersilakan. Tadi rencananya mau ada Pak Hengki, mungkin sedang dalam perjalanan, beliau akan datang membersamai kita di kajian ini. Sambil menunggu silakan Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh. Oh, sudah dicatat Ibu atau mau nanya langsung? Oh, langsung. Boleh Ibu? Boleh. Ini minuman buat saya Teh? Oh iya.